warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan mencoba mendemonstrasikan cara penggalian informasi atau anamnesis kepada seorang pasien laki-laki parubaya yang mengeluh dengan gejala demam. Untuk itu silahkan mengikuti demonstrasi berikut ini. Oke, selamat siang Bapak. Ya, silahkan duduk Pak. Ya, kenalkan nama saya Dr. Erna Fiani. Saya dokter yang bertugas di klinik pada hari ini. Iya, dengan Bapak siapa ini? Pak Tono. Bapak Tono. Bapak Tono umur berapa? Gimana ada 80 tahun? Iya, alamatnya di mana Pak? Di Limo. Di Limo. Oke, pekerjaannya apa Pak? Saya kopi tuh. Oh, OB. Oke, dan pendidikan terakhir? SMA. SMA Pak. Oke. Begini Pak, kami akan melakukan tanya jawab untuk mendapatkan informasi tentang penyakit Bapak. Ya, informasi ini harus dijawab dengan sejujurnya. Bapak tidak usah khawatir untuk menyampaikan informasi ini karena akan kami jaga kerahasiaannya dan tidak akan kami beritahukan kepada siapapun karena ini merupakan rahasia jabatan kami. Informasi ini harus kami dapatkan untuk mencari diagnosis penyakit Bapak. Apakah Bapak bersedia? Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak. Kita mulai. Bapak keluhannya apa Pak? Sehingga Bapak datang ke kami. Demam saya tuh. Demam? Iya. Bagaimana ceritanya Bapak? Bisa Demam jelaskan udah demamnya? 2 hari. Lalu? Ya. Iya. Mungkin ada keluhan tambahan Pak? Ada batuk juga, pilek juga dok. Oh gitu ya Pak. Oke, dari demam dulu kita coba rinci lagi. Bapak demamnya itu kalau saya beri skor 1 sampai 10, 1 itu yang tidak demam, 10 itu demam sekali. Bapak demamnya seperti berapa? 5. 5 ya Pak ya. Terus demamnya Bapak rasakan di mana lokasinya Pak? Seluruh ini dok. Di seluruh tubuh ya, di kepala, di badan, di kaki. Iya. Terus bagaimana demam itu setiap saat sepanjang hari atau pagi saja, malam saja? Setiap saat. Setiap saat ya Pak ya? Iya. Itu merasanya demamnya itu selalu timbul atau Bapak pas lagi istirahat lebih ringan atau bagaimana? Ada yang jadi memperburuk demam Bapak? Ya kalau untuk istirahat agak mendingan, tapi kalau untuk aktivitas jadi kalau beraktivitas menjadi lebih demam keluhannya Pak ya. Iya. Kalau yang memperingannya apa Pak? Paling buat istirahat dok. Dan istirahat ya Pak ya. Iya. Oke. Sekarang untuk keluhan tambahannya Pak, tadi batuk pilek, batuknya bagaimana Pak batuknya? Batuknya ya ada ininya tuh. Awal-awalnya agak kering gitu. Batuk kering. Kesininya ada ininya dahak. Menjadi berdahak. Dahak. Dahaknya berwarna, ada warnanya atau putih atau jernih? Putih. Putih ya. Dengan kental atau cair Pak? Ya kental. Kental. Bagaimana dengan pileknya Pak? Pileknya juga. Pileknya gitu, Ya, cair? cair ya. Cair juga. Oke. Ini Bapak sudah mendapatkan pengobatan sebelumnya yang demam ini dan batuk pileknya? Belum. Belum dapat pengobatan Bapak, belum beli ke warung, beli obat dan sebagainya belum? Belum. Oke. Untuk sebelumnya beberapa bulan ini Bapak sudah mengalami demam ini juga atau baru yang ini saja? Pernah sih dok. Dulu pernah. Oh, pernah. Iya pernah. Itu terus akhirnya bagaimana? Yang demam yang dulu? Demam yang dulu paling saya beli ini obat ke warung aja untuk. Buat ke warung dan terus membaik. Iya. Terus sekarang Bapak ke kami apakah merasa lebih parah demamnya atau seperti apa biasa dari ke warung? Ada lumayan juga ini. Lebih parah demamnya ya Pak ya? Iya. Gitu. Kalau misalnya riwayat Bapak punya alergi Pak, misalnya Bapak makan terus jadinya gatal-gatal atau misalnya itu Bapak punya alergi? Alergi sih enggak. Punya penyakit darah tinggi atau kencing manis, gula gitu? Enggak. Tidak ada. Untuk keluarga Pak, riwayat keluarga apakah Bapak punya keluarga tuh ada yang kena penyakit yang demam seperti ini juga? Ada batuk pilek atau bagaimana? Enggak. Keluarga tidak ada. Enggak. Kalau keluarga punya riwayat alergi Pak, punya riwayat alergi? Enggak ada. Kalau darah tinggi? Tinggi enggak. Dan selanjutnya Pak, untuk di rumah Pak, Bapak satu rumah itu berapa orang Pak?
Ada 5 orang. 5 orang dengan ventilasinya itu cukup apa enggak Pak? Jadi penerangannya, jendelanya Agak kurang gitu. kurang ya. Jadi Iya. mungkin padat ya. Iya. Di lingkungan rumah Bapak juga padat. Padat ya. Padat ya. Untuk kebiasaan makan Bapak Pak, Bapak biasa makan di rumah atau beli di luar gitu Pak? Makan di rumah. Makan Di rumah. di rumah ya. Atau kalau misalnya siang Bapak bekerja, Bapak makannya di Di tempat kerja. tempat kerja. Itu bagaimana kebersihan makanan tempat Bapak membeli di tempat kerja itu? Ya saya belinya di warung yang orang pinggir jalan itu. Membeli jalan ya Bapak Agak kurang. dengan Biasanya mungkin agak kurang. kebersihannya Iya. agak kurang. Tapi Bapak merasa ada gangguan di pencernaan nggak yang saat ini? Enggak. Nggak ada ya Pak ya? Enggak. Untuk yang kebiasaan Bapak ada kebiasaan merokok misalnya? Merokok. Rokok ya berapa banyak Pak sehari? Ya kurang lebih 4 Pak. 4 batang sehari. Sudah berapa lama itu merokoknya seperti itu? Udah lama. Sudah cukup lama. Sudah 5 tahun ya kurang lebih. lebih. Iya. Gitu. Terus kebiasaan minum alkohol misalnya? Enggak. Minum obat-obatan terlarang misalnya? Enggak. Terus kalau saat ini pekerjaan Bapak apakah sedang menimbulkan suatu kesibukan yang lebih dibanding biasanya atau biasa aja? Itu bisa ceritakan? Iya, terus sekarang lebih banyak pekerjaan gitu. Kadang lembur sampai malam. Ya lembur. Berapa lama nih Pak sudah lembur seperti ini? Udah hampir 2 bulan. 2 bulan ya. 2 bulan ini Bapak istirahatnya berarti berkurang juga ya? Kurang. Bapak minum tambahan apa vitamin misalnya, madu atau apa? Enggak ya? Oke, jadi baru terasa sekarang ini yang Bapak merasa demam gitu ya? Iya. Oke. Kalau keluhan di Bapak misalnya ada nggak, kita coba di atas, keluhan di bagian kulit Bapak ada gatal-gatal, merah atau apa, ada tidak? Enggak. Tidak ada. Untuk di kepala ada masalah apa misalnya jadi pusing atau tidak enak rasa di kepala? Enggak. Tidak ada. Untuk mata ada jadi kurang penglihatannya kurang jelas atau seperti apa, ada masalah di pendengaran jadi kurang? Tidak ada. Di tenggorokan Pak, tenggorokan dan mulut apakah Bapak merasa kering tenggorokannya? Iya. Jadi iya ada ya. Iya. Dengan tadi ada batuk-batuk juga. Tadi. Gitu sudah. Terus selanjutnya di di bagian pernafasan apa, jadi Bapak menjadi sesak atau seperti apa? Hanya ada sedikit sesak. Ada sedikit, tapi apakah Bapak punya riwayat tadi sesak sebelumnya? Enggak. Tidak ada ya. Enggak ada. Mungkin dengan batuk ini ya, Iya. yang jadinya Bapak menjadi agak sesak. Jadi Bapak untuk yang merasa lebih jadi deg-degan, jadi lebih berdebar-debar jantungnya itu ada gangguan seperti itu? Enggak. Tidak ada. Untuk gangguan berkemihnya Pak, Bapak ada gangguan di berkemih misalnya ke belakangnya BAK, BAB-nya menjadi ada terganggu, ada Pak? Ya. Tidak ada. Gangguan di perut juga tidak ada Pak ya? Itu juga enggak. Tidak ada. Oke. Untuk gangguan di bagian tubuh dari perut ke atas ada gangguan Pak? Di tangan, di apa? Enggak ada. Tidak ada ya. Cuma tadi yang di daerah tenggorokan saja. Ya. Untuk gangguan di perut ke bawah, ekstremitas bawah itu Bapak ada gangguan gatal, memerah, kakinya dan sebagainya, ada? Ya. Tidak ada. Enggak ada. Baik, jadi saya review sebentar sedikit bahwa Bapak Tono usia 28 tahun datang ke sini dengan demam sudah 2 hari yang lalu dan belum dapat pengobatan. Demamnya itu sepanjang hari dan derajatnya 5 ya, tadi Bapak bilang scoringnya, dan ditambah dengan keluhan tambahan yaitu ada batuk dan pilek. Batuknya itu 1 hari ini awalnya masih batuk biasa kering, lama-lama menjadi berdahak dengan lendir yang putih kental, agak kental, dan pileknya juga demikian. 1 hari ini pileknya masih berwarna putih dan agak kental seperti itu. Terus tidak ada gangguan pernafasan, tidak ada gangguan di kulit, tidak ada alergi. Tapi Bapak mengeluh pada saat dalam 2 bulan ini merasa lebih berat kerjanya sampai lembur dengan makanannya yang kurang bersih, dan juga Bapak kurang mendapatkan asupan vitamin atau tambahan yang lainnya ya Pak ya. Di rumah tidak ada yang sakit seperti Bapak juga belum dapat pengobatan sama sekali. Sebelumnya Bapak pernah merasakan sakit yang seperti ini, tapi sudah diobati dengan obat warung seperti biasa. Tapi yang sekarang terasa lebih
sakit dibanding yang sebelumnya. Demikian benar Pak, apa yang bisa diperbaiki lagi, dikoreksi? Iya. Sudah benar? Iya. Oke. Terima kasih semua informasi yang telah Bapak sampaikan tadi, telah kami catat di rekam ini. Dan selanjutnya kami akan melakukan pemeriksaan lanjutan, yaitu pemeriksaan fisik untuk mendapatkan diagnosis dari penyakit Bapak. Demikian, terima kasih. Saya akan bersiap-siap untuk melakukan pemeriksaan fisik. Bapak? Ya, terima kasih Bapak. Ya, demikian salah satu contoh dari penggalian informasi berupa anamnesis yang dapat kita lakukan di tempat praktek. Jadi mengingatkan kembali bahwa yang perlu kita lakukan adalah yang pertama adalah menyapa pasien agar pasien juga merasa nyaman dan kita melakukan sambung rasa kepada pasien. Selanjutnya kita menanyakan identitas pasien, nama, alamat, pekerjaan, ya. Kita perlu informasi apa saja yang perlu kita tambahkan ke rekaman kita. Selanjutnya kita yang penting juga adalah informed consent. Informed consent itu suatu hal yang sangat penting yang harus kita lakukan, yaitu suatu persetujuan secara resmi untuk pasien bersedia memberikan informasi kepada dokter tentang penyakit yang dideritanya. Jadi kita sesudah mendapatkan kesediaannya berupa informed consent tersebut, maka kita dapat melanjutkan anamnesis kita. Apabila pasien tidak bersedia dan tidak mau menandatangani informed consent, maka kita tidak bisa melanjutkan anamnesis kita. Oke. Anamnesis yang perlu kita lakukan yang pertama kali adalah menanyakan keluhan utama. Keluhan utama mengapa pasien datang ke tempat klinik kita. Keluhan utama kita buka dengan open question, pertanyaan terbuka. Silakan pasien bisa menjelaskan bagaimana keluhannya. Selanjutnya baru kita masuk ke pertanyaan yang lebih spesifik seperti di mana lokasinya, bagaimana kualitasnya, bagaimana sering, apa faktor yang mempengaruhi dan sebagainya. Dilanjutkan dengan keluhan tambahan yang menyertai dari keluhan utama pasien. Misalnya tadi ada batuk, ada pilek, ada sakit kepala misalnya dan sebagainya. Kita lanjutkan dengan riwayat penyakit sekarang. Jadi kita gali lagi bagaimana riwayat penyakit sekarang ini dan apakah sudah mendapatkan terapi atau pengobatan sebelum datang ke tempat klinik kita. Lalu kita lanjutkan dengan riwayat penyakit sebelumnya. Apakah pasien ini sudah pernah mengalami penyakit yang sama? Dan juga kita lanjutkan penyakit apa aja yang pernah diderita oleh pasien. Apakah pasien mempunyai penyakit-penyakit tertentu seperti kencing manis, seperti darah tinggi atau alergi secara umum saja. Kita lanjutkan juga dengan riwayat penyakit keluarga. Penyakit keluarga, apakah pasien ini gejala pada pasien ini diderita juga oleh keluarga dari pasien dalam satu rumah, ya. Dan juga kita lanjutkan dengan kebiasaan-kebiasaan pasien. Riwayat kebiasaan pasien ini kita tanyakan dari merokoknya, apakah minuman-minuman keras, ataukah ada pekerjaan-pekerjaan tertentu atau faktor stres atau faktor lainnya yang mempengaruhi dari penyakit ini. Ya, selanjutnya kita bisa lihat dari tinjauan secara umum, dari keluhan dari ekstremitas ke atas, jadi dari perut sampai ke atas, misalnya dari kepalanya apakah ada kelainan dari kepala masuk ke mata, ke pendengaran, ke leher, gitu, pernafasan, dan masuk ke ekstremitas ke bawah, gitu ya, dari berkemihnya, gangguan di perutnya, hematologinya dan sebagainya. Ya, semua data-data yang didapatkan tersebut lalu kami bisa review kembali kepada pasien. Kita sampaikan kembali apakah benar data-data telah disampaikan, apakah ada tambahan dari pasien. Oh, pasien baru ingat lalu menambahkannya, gitu ya. Kita bisa catat semua dan kita cross check kebenarannya. Selanjutnya semua data-data yang sudah pasien berikan kita catat di rekam medik. Suatu pencatatan yang wajib kita lakukan. Untuk apa? Untuk dapat mengontrol tentang bagaimana perjalanan penyakit, apakah pernah menderita penyakit ini, dan bagaimana untuk penyakit sekarang, bagaimana apakah bisa semakin membaik atau semakin memburuk. Ya, selanjutnya kita mengucapkan terima kasih pada pasien atas kerjasamanya dan mengucapkan bahwa anamnesis ini telah selesai. Demikian salah satu contoh dari penggalian informasi anamnesis yang dapat kami sampaikan. Kami tim CSP Clinical Skill dari FKUPN Veteran Jakarta mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara.